Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Dia yang selalu menyertai umatnya dalam segala situasi kondisi apapun. Firman-Nya ya dan amin. Hati kita siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkau disambut di tempat ini. Berbicaralah lewat firman-Mu sehingga umat Tuhan dibangun di atas dasar kebenaran firman. Roh Kudus penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran membawa kami mengerti seluruh rencana kehendak Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan kami, Allah berbicara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di seri bulan November, suara, di mana kita mendengar begitu banyak suara ataupun bunyi yang ada di sekitar kita. Dengan telinga kita mendengar hal yang audible. Namun Tuhan berbicara pada kita dengan rohnya ke dalam hati kita lewat firman Tuhan, lewat penglihatan-penglihatan, lewat mimpi-mimpi, semuanya diuji lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara, suara Tuhan jelas kepada umatnya di hari-hari terakhir ini, supaya persiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita menjadi umat pemenang, umat yang kudus, umat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup di dalam tujuan Allah, sehingga kesempatan yang ada, kita bagikan Injil, kesaksian hidup, maupun kita bersaksi, maupun kita menjadi saksi yang hidup. Suara yang Tuhan nyatakan pada kita hari-hari ini, kita butuh suara profetik, di mana perkataan Tuhan yang ditaruhkan lewat bibir lidah kita untuk diucapkan kepada sesama kita, lingkungan kita, keluarga, komunitas di mana kita berada, bahkan suara profetik untuk bangsa, untuk kota, untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan membangkitkan, yaitu umat Tuhan yang sungguh-sungguh mendengarkan suara dari surga, suara profetik yang dikumandangkan kepada sekitarnya, lingkungannya, bahkan untuk bangsa. Tuhan membawa umatnya melewati penyaringan, perjalanan iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita diuji lewat hal-hal yang kita alami, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan kehidupan, tapi membuat iman kita lebih berakar di dalam kebenaran firman, di dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita pasti, yaitu di dalam Yesus yang telah mati dan bangkit. Kasih yang sempurna, tidak ada kasih seperti kasih Yesus. Kasih Allah yang tercurah bagi kita orang percaya, orang berdosa diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan. Ini tidak bisa dijawab oleh dunia, karena kasih yang sempurna hanya dari Yesus Kristus yang adalah kasih. Kehidupan melewati ujian demi ujian, sehingga membuat seakan-akan sangat berat menghadapinya, bahkan putus asa dan hilang pengharapan. Namun di tengah-tengah kondisi seperti yang ada, suara profetik dari Tuhan atas umatnya, itu yang harus digemakan. Lewat channel YouTube, lewat mimbar online, lewat kehidupan sehari-hari, maupun pertemuan, perjumpaan, maupun di ibadah, di gereja onsite, ataupun di dalam di tengah-tengah pekerjaan komunitas, maupun tempat yaitu sekolah, maupun juga profesi apapun. Biarlah suara profetik dari Tuhan membangkitkan umatnya Tuhan. Akan tuaian jiwa-jiwa hari-hari ini adalah hari-hari penuaian. Bila Tuhan memakai kita, saudara dan saya, diutus Tuhan untuk membawa suara profetik. Tuhan peduli, perhatikan keberadaan umatnya. Suara profetik memberi dampak, bukan hanya hari ini, kondisi, situasi jasmani, tetapi memberikan gambaran kepada kita, hal yang membawa kita pada kekekalan. Suara profetik membawa kita mengenal Tuhan dengan benar, menyembah dan melayani, meresponi
menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak berkeliling, muter dan berputar-putar di sebuah tempat yang sesungguhnya Tuhan ingin kita bergerak, maju, mengikuti kegerakannya. Roh Tuhan ada pada kita, mengurapi saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik. Hari ini suara penggembalaan dengan judul Suara Profetik. Kita akan lihat contoh suara profetik yang dikumandangkan pada zamannya, dan Tuhan memakai pada zaman ini suara profetik yang disampaikan. Ini bukan penekanan tentang nabi secara posisi, tetapi suara profetik yang Tuhan taruhkan bagi anak-anak Tuhan yang peka mendengarkan suaranya. Suara Tuhan diuji lewat kebenaran firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan sebagai dasar landasan absolut. Sehingga tidak dengan mudah kita katakan, saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan, tetapi sesungguhnya kita jauh dari Tuhan ataupun tidak laras dengan kebenaran firman Tuhan. Mimpi-mimpi yang kita peroleh maupun juga visi yang Tuhan berikan, semuanya teruji oleh firman Tuhan dari waktu demi waktu, dan buah yang dihasilkan dari apa yang kita lihat dari gambaran profetik, tulisan profetik, bahkan suara profetik yang dikumandangkan. Kita melihat apa yang Tuhan lihat, kita menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan benci, itu juga yang dikumandangkan, apa yang Tuhan kasihi, itu juga yang dikumandangkan. Suara profetik tidak berjalan dengan sendiri atas agenda pribadi, tapi suara profetik berdasarkan hati Tuhan bagi umatnya. Umat yang dikasihnya, umat yang diciptakan menurut gambar rupanya. Suara profetik ini adalah menggambarkan hati Tuhan, hati Bapa surgawi atas anak-anaknya. Begitu banyak suara-suara yang merebut perhatian kita, yang sudah disampaikan minggu yang lalu di Suara Penggembalaan. Dengan era digital di mana kita hidup, dengan gadget yang ada, dari satu channel ke channel yang lain, dari musik, dari suara-suara yang ada di sekitar kita, yang menuduh, mendakwa, mencela, menghakimi. Namun ingat, ada suara dari surga yang memberikan afirmasi bahwa engkau anakku yang kukasihi, bahwa Tuhan berkenan dalam hidup kita yang sebagai adalah anak-anak Tuhan, putra-putri yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita miliknya, kepunyaannya. Apa yang Tuhan katakan itu jauh lebih penting dari apa yang dunia garis bawahi. Tetapi kita yakin percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi saudara dan saya. Suara profetik tidak lari dari kebenaran firman Tuhan. Kita lihat contoh suara profetik yang dikumandangkan, kita lihat dengan jelas apakah suara-suara yang mendominan hidup kita adalah suara kebenaran, suara sukacita, suara pengharapan, suara damai sejahtera, suara kehidupan, ataukah suara yang menuduh, mendakwa, membawa kekhawatiran, kegelisahan, kebencian, negatif terhadap sekeliling kita, terhadap orang-orang yang ada, yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Namun suara profetik selalu jelas membawa kita datang dekat dengan Bapa, mengenal Sang Pencipta, dan sungguh-sungguh hidup di dalam tujuannya. Hadirat Tuhan penuhi bait suci, di mana kita adalah bait Allah. Di zaman modern ini, di mana kita pembawa hadirat Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita, maka suasana di mana kita berada ada kehadirat Tuhan. Karena Yesus, rohnya tinggal di dalam kita. Dia Allah omnipotent, Allah Maha Kuasa. Dia Allah adalah omnipresent, Allah Maha Hadir. Allah kita omniscient, Allah yang Maha Tahu, mengetahui segala keberadaan umatnya, dalam suka maupun dalam duka, dalam penderitaan maupun dalam pergumulan. Dia sanggup dan dia berkuasa
karena dia adalah omnipotent, Allah Maha Kuasa. Segala kuasa tunduk pada kuasa Allah. Tidak ada kuasa yang menandinginya, sebab dia yang maha tinggi, maha kuasa. Semuanya tunduk, berlidah mengaku, lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Allah kita adalah omnipresent, di mana dia hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita tidak berjalan sendiri. Suara profetik yang dikumandangkan, sehingga iman kita bangkit untuk mempercayai bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang dikatakan dunia, kita dengar begitu saja. Namun apa yang dikatakan suara profetik, kita perhatikan sungguh-sungguh dan camkan dalam hidup kita. Sehingga keputusan yang kita ambil bijaksana, penuh hikmat, dan takut akan Tuhan, sehingga semuanya memuliakan Tuhan. Contoh yang kita akan belajar pada hari ini, suara profetik, yaitu di Yehezkiel pasal 37. Kita dalam konteks di mana bangsa Israel dengan pemerintahan raja, satu raja demi raja yang lain, dan Tuhan juga mengutus hambanya, yaitu Nabi Yehezkiel pada zaman tersebut. Tuhan mengutus saudara dan saya di lingkungan tempat kita berada. Kita adalah imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan, memberitakan suara Tuhan, kabar baik, suara profetik. Keselamatan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yehezkiel pasal 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara terkasih, apa yang saudara lihat hari-hari ini? Apakah sesuatu yang tidak mungkin lagi? Apa sesuatu yang mustahil? Sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan jalan keluarnya? Percaya, tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang begitu berserakan, yang sudah mati, maka di mana suara profetik dikumandangkan, maka tulang-tulang kering ini pun akan dibangkitkan, dipulihkan. Mari saudara terkasih, seterpuruk apapun kondisi saudara dan yang dihadapi, jangan putus asa, jangan lepas pandangan daripada Yesus yang memiliki kehidupan ini. Dia yang mengasihi saudara dan saya, Dia yang telah menebus hidup saudara dan saya. Hanya Dia yang bisa memuaskan kita. Hidup ini di dunia sementara, namun pandangan kita pada Allah yang kekal, karena Dia yang membawa kita. Dia mau kita mengalami di bumi seperti di surga, sampai kedatangannya yang kedua kali. Apa yang kita lihat, rasakan hari-hari ini, mungkin seperti apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, yaitu tulang-tulang berkeliling, berserakan, bertaburan di lembah itu, dengan kondisi bangsa Israel yang terpuruk, maupun juga kondisi keluarga ataupun kondisi pribadi yang begitu terpuruk dengan masa pandemi, baik kesehatan, keuangan, hubungan yang retak. Namun jangan kita tawar hati. Kita yakin percaya ada kekuatan baru, ada pengharapan pasti, ada nasihat, didikan, arahan, sehingga kita juga dipulihkan. Kita lihat suara profetik bekerja di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Nabi Yehezkiel di dalam perjalanannya sebagai hamba Tuhan mengalami banyak penglihatan, mimpi, suara profetik yang Tuhan taruhkan dalam mulutnya untuk dikumandangkan, dan di mana dia berdialog dengan Tuhan.
Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Secara jasmani sudah tidak mungkin. Tidak mungkin ada kebangkitan, karena itu adalah tulang-tulang kering yang tidak ada isinya, hanya tulang saja belulang. Tidak ada daging, tidak ada kehidupan. Namun kita lihat Yeskiel, dia menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Dia yang lebih tahu, dia maha tahu. Kita terbatas dengan mata panca indera kita, telinga kita, pengalaman kita terbatas. Umur kita juga terbatas. Namun Allah yang tak terbatas itu mempunyai rencana yang indah bagi saudara dan saya, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi kota kita. Kita patut mengucap syukur Tuhan mengangkat bangsa kita, mengangkat maupun lewat pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati sehingga negara kita diangkat maupun di permukaan di bangsa-bangsa menjadi kesaksian yang luar biasa. Kita patut mengucap syukur dan tetap mendoakan Bapak Presiden maupun semua jajaran pemerintah yang ada, biar rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan yang nyata atas bangsa Indonesia. Orang-orang yang percaya di dalam doa, kuasa doa, tetap panjatkan doa. Sejahtera kota, sejahtera bangsa kita adalah sejahtera kita juga. Kita lihat di ayat 3 yang di sini jawab dari Yeskiel. Dia menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Kita memang tidak tahu bagaimana solusinya, jalan keluarnya, namun Dia yang maha tahu. Ayat 4, "Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali." Kalau Tuhan tidak berbicara, tidak mentaruhkan suara profetik itu, kita tidak bisa berkata-kata dengan kekuatan kita sendiri. Dengan suara profetik dari Tuhan turun atas kita untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan kita ucapkan, kita percaya kuasa firman Tuhan bekerja tepat pada waktunya, sasaran yang dikehendaki, dan berhasil dalam melakukan apa yang dikehendaki. Sesuai Yesaya pasal 55 ayat 11. Kita lihat di ayat 5. "Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali." Tulang-tulang tidak ada kehidupan, namun nafas dari Tuhan yang dihembuskan, maka ia hidup kembali. Manusia, daging kita ini sangat lemah, namun roh Tuhan menghidupkan kita, sehingga melatih diri kita untuk hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh. Sesuai dengan kebenaran firman, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mengerti bahwa hidup kita masih di bumi, kita masih menginjak bumi ini, yang ada air mata, yang ada kesedihan, kekecewaan, kegagalan. Namun kita yakin percaya, di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kelemahan, ada kekuatan pengharapan, ada kepastian, ada langit yang terbuka, terang yang ajaib menerangi kita. Sebentar kita akan memperingati kelahiran Yesus di bulan Desember. Sekalipun bukan masalah tanggalnya kita merayakan, tapi kita mau menyampaikan kepada dunia bahwa telah lahir Juru Selamat dunia, Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu. Tidak masalah waktu, bulan, tanggal, itu bukan menjadi patokan, tapi kita mau menyampaikan kepada dunia bahwa Yesus datang untuk mereka, untuk saudara dan saya, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk kota kita. Untuk itu kita wajib untuk mendoakan, kita punya hati minta belas kasihan Tuhan, untuk rindu akan jiwa-jiwa diselamatkan. Mereka mendengar Injil, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Karena tidak ada jalan lain, hanya Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita kembali di ayat di Yeskiel sebagai
teks utama kita. Kita lanjut di ayat yang ke-6, di mana Nabi Yeskiel mulai memberikan suara profetik ini kepada tulang-tulang yang kering. Ayat 6, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di balik semua yang ada, proses demi proses, dari tulang ada tumbuh urat, daging, menutupi kulit, ada nafas hidup, sehingga hidup kembali. Dalam perjalanan kita, hidup tidak mudah. Tetapi kalau kita mencondongkan hati kita, mengandalkan Tuhan dalam segala laku kita, Dia sendiri yang akan memberikan. Seperti tulang-tulang ini diberikan urat-urat, menumbuhkan daging, menutupi dengan kulit. Dan semua proses ini Tuhan jadikan indah pada waktunya. Ada kehidupan, sehingga kita mengakui, mengenal siapa Dia. Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Setiap ciptaannya mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua profetik apapun tidak terlepas dari mengenal Tuhan dengan benar. Profetik, suara profetik bukan untuk melampiaskan keinginan manusia, kedagingan manusia, bukan. Tapi untuk menyampaikan hati Bapa, hati Tuhan bagi umat manusia. Kita sebagai anak-anaknya yang menerima suara profetik itu, kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya. Dan kita yang mendengarnya juga, kita wajib untuk meresponi apa yang suara profetik kumandangkan dalam hidup kita. Tuhan sangat mengasihi umatnya, Dia membela umatnya. Kita lanjut di ayat 7. Setelah suara profetik ini dikumandangkan kepada tulang-tulang yang kering, yang berserakan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan padaku. Segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, garis bawahi, kedengaranlah suara, rattling noise, ya, suara yang berisik banget ya. Sungguh suatu suara berderak-derak, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Satu tulang dengan tulang yang lain berserakan ini, semuanya mengeluarkan suara yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah yang berserak ini, kita lihat ada mulai tanda-tanda kehidupan. Karena suara profetik yang diucapkan. Penting sekali kita belajar untuk mengucapkan suara profetik dalam hidup kita pribadi, maupun juga keluarga kita yang sedang sakit, yang sedang lemah iman, yang sedang terikat. Kita yakin percaya ada kuasa nama Yesus melepaskan yang terikat, membebaskan mereka dari belenggu dosa. Keterikatan apapun mereka harus dilepaskan, karena mereka adalah anak-anak Abraham. Kita lanjut di ayat 8. Proses yang ini di mana suara profetik yang diucapkan, yang telah disampaikan, kita lihat ada tanda-tanda kedengaran suara. Ayat 8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Luar biasa. Langkah demi langkah yang dimana Tuhan nyatakan ada urat, ada daging, kulit, semuanya, tapi belum bernafas. Kita lihat kehidupan itu hanya Roh Kudus yang mengurapi kita sehingga hidup ini ada kehidupan. Kalau tidak, talenta kita itu juga terbatas. Kesempatannya ada juga terbatas. Kemampuan kita, kehebatan secara mungkin kelebihan-kelebihan yang ada, semuanya terbatas. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Tuhan, semuanya itu terbatas. Kita butuh Roh Tuhan, kita butuh Roh Kudus mengurapi, menuntun, membimbing, sehingga hidup kita sungguh
menjadi alat kemuliaannya, menjadi berkat untuk membawa suara profetik. Kita lanjut di ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Orang-orang yang sudah tidak ada harapan, yang tidak melihat masa depan. Namun di hari-hari yang zaman ini, kita yakin percaya Tuhan curahkan roh-Nya lewat kita, anak-anaknya, hamba-hambanya yang mau taat, peka melakukan kehendak Tuhan, mengucapkan suara profetik ini. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Wow, tulang-tulang yang tadi berserakan, yang sudah mulai ada keluar suara, dan ada daging, ada urat, ada kulit yang menutupi, dan ternyata bangkitlah tentara yang sangat besar. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan yang percaya, di tengah-tengah kondisi selama pandemi 1,5 tahun lebih ini, dan kita tidak tahu tahun 2022 seperti apa nantinya. Namun suara profetik sangat dibutuhkan di akhir zaman ini untuk membawa umat Tuhan kepada Allah yang hidup, Allah yang benar. Kita yakin percaya bangkit tentara yang besar, tentara yang dengan tangan, dengan kaki yang diurapi untuk membawa kabar baik, keselamatan kepada bangsa-bangsa. Untuk itu, bagian kita mau duduk diam, kita mau belajar mendengarkan suara Tuhan masuk di tahun 2022 ini. Tinggal kurang dari 2 bulan. Ambil waktu berpuasa, ambil waktu sungguh-sungguh berdoa, ambil waktu sungguh-sungguh bersekutu dengan firman Tuhan. Kita tidak asal dengar-dengar begitu saja, tapi kita perhatikan, condongkan, sungguh-sungguh berikan waktu mempelajari kebenaran firman Tuhan. Karena langit terbuka, Roh Kudus dicurahkan, suara profetik ditaruhkan dalam mulut kita, dalam hati kita, untuk dikumandangkan di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat prihatin ini, di mana kegelapan semakin gelap, namun terangnya yang ajaib. Di tengah-tengah kegelapan semakin terang luar biasa. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Inilah banyak pergumulan yang saudara mungkin hadapi saat ini. Kabar baik, suara profetik, suara pembalaan hari ini memberikan harapan baru bahwa saudara jangan putus asa. Karena ada tangan Tuhan yang kuat untuk memberikan engkau kelepasan. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Suara profetik untuk memberikan engkau energi, kekuatan yang baru untuk menempuh, menghadapi tantangan kenyataan hidup ini. Ada panggilan Tuhan dalam hidupmu, relakan untuk melepaskan semuanya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bukan berarti yaitu bekerja di instansi gerejawi ataupun di yayasan, bukan. Tetapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Suara profetik diucapkan bahwa saudara akan menjadi sungguh-sungguh membawa suara profetik di usahamu, di tempat sekolah di mana engkau mengajar, ataupun engkau studi, ataupun Anda bekerja di rumah sakit. Ada suara profetik di tengah-tengah kondisi yang menyedihkan. Ada pengharapan yang baru, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala yang kering, segala yang sudah pudar, namun Tuhan tidak pernah padamkan. Kita akan lihat di
Yesaya 42 ayat 3. Yesaya 42 ayat 3. Mohon saudara terkasih bisa mencatat ayat ini, mengingatkan pada diri dan juga ucapkan kepada sesama. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara terkasih, apapun kegagalan yang dihadapi hari-hari ini, maupun keterpurukan, kemerosotan dalam banyak hal, namun Tuhan dengan tangannya, Dia mengangkat engkau, Dia membersihkan, menolong engkau, menjadikan engkau baru. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jangan melihat lagi kepada masa lalu yang suram, kekecewaan, kegagalan, fitnahan yang dialami. Tapi pandanglah pada Kristus, terangnya yang ajaib yang membawa kita kepada pertobatan, membawa kita kepada pemulihan, membawa kita kepada kesembuhan dari masa-masa lalu. Satu ayat lagi tentang tawar hati, ayat 24, ayat 10. Mari baca bersama-sama. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita bisa terapkan dalam hidup kita. Kita katakan, jika saya tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan saya. Sekali lagi, diaplikasikan dalam hidup kita pribadi. Sama-sama dengan saya ucapkan, jika saya tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan saya. Berarti tidak ada jalan untuk tawar hati. Tidak ada kesempatan untuk tawar hati. Karena kita tahu, kita butuh Tuhan, suara profetiknya, penghiburannya, kekuatannya selalu menyertai anak-anaknya. Kita lanjut di ayat 12. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan pasti digenapinya. Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus pribadi, di mana kita memperingati Natal, ya, yaitu kita sadari bahwa Yesus, Dia memilih, yaitu jalan untuk lahir sebagai manusia, tinggal di antara kita, memberi contoh teladan bagaimana hidupnya bergantung pada Bapa surgawi. Dia sepenuhnya melakukan kehendak Bapa. Dia melewati proses perjalanan hidupnya, pertumbuhannya, sampai dia dewasa. Dan dia dalam pelayanan publiknya 3,5 tahun, dan dia melakukan dengan mata tertuju kepada Bapa yang mengutusnya. Sungguh indah. Nanti kita di dalam bulan Natal, kita akan lebih lagi akan mendapatkan firman-firman untuk mengingatkan kita kembali. Sungguh besar, indah kasih Tuhan bagi kita. Yesus, firman yang telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Dan Dia memberikan rohnya, sehingga kita semuanya dihidupkan kembali. Mari saudara terkasih, kita tidak lihat kiri, kita tidak lihat kanan. Pandanglah ke atas, carilah wajahnya. Carilah wajahnya selalu, perkenanannya selalu, karena Dia senang untuk ditemui oleh kita. Kita lihat suara profetik, nubuatan yang Tuhan taruhkan, yang berikan pada kita dalam masa kita mengikut Tuhan, di mana Tuhan memberikan suara profetik ini, nubuatan-nubuatan yang diberikan, jangan sia-siakan. Kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 18. Kita perhatikan sungguh-sungguh. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Rasul Paulus menuliskan ini kepada Timotius anak rohaninya. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman
dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan pada iblis, supaya jera mereka menghujat. Ternyata yang menghujat itu, ya, maupun di zaman Rasul Paulus, begitu pula hari-hari ini begitu banyak penghujatan-penghujatan yang ada. Ya, kita sadari itu semua adalah pekerjaan iblis. Untuk itu nubuatan, suara profetik yang Tuhan telah berikan pada saudara, pada saya, jangan kita sia-siakan. Kita sungguh-sungguh perjuangkan dengan iman, ya, perjuangan yang baik dengan iman, maksudnya dengan percaya kepada firman Tuhan, hari demi hari, ikuti pimpinan roh, ikuti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan dengan hati nurani yang murni. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, diberikan hati nurani yang murni, hati yang baru, sehingga kita peka apa yang kita jalankan. Kita sadar, tanpa Roh Kudus menginsafkan, kita tidak akan sadar bahwa kita sudah jalan yang salah. Apa yang sedang terjadi ada rangkaian semua cerita di mana Tuhan sedang menarik kita kepada suaranya. Tuhan sedang menarik kita kepada perhatian kepada Dia. Namun ternyata manusia masih sibuk dengan urusannya sendiri, tidak menangkap apa yang Tuhan kehendaki, tidak sadari segala kemalangannya, tidak sadari segala keterpurukannya, tapi hidup di dalam kepalsuan. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita keluar dari semua kekecewaan, kepalsuan, kepahitan, kebencian, supaya kita bisa dengan iman hidup, mata tertuju pada Tuhan, hati nurani ini dimurnikan oleh firman Tuhan setiap hari, oleh darah Yesus. Perjamuan kudus kita disucikan, dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari perhatikan hati nurani ini. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menyatakan, insafkan kita. Jangan kita tunda-tunda untuk bertobat, jangan kita tunda-tunda untuk berubah. Perhatikan apa yang kita ucapkan selama ini. Kata-kata kita apakah membangun, apakah kata-kata kita melemahkan, menyakitkan, ataupun meremehkan, ataupun dalam kehidupan kita menganggap enteng kasih karunia Tuhan, sehingga timbullah akar kepahitan, mencemarkan banyak orang, di mana-mana membawa pencemaran, membawa kebingungan, membawa permasalahan. Namun itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita pembawa damai. Kehendak Tuhan adalah kita membawa suara sukacita, suara damai sejahtera di sekeliling kita dimanapun kita berada, sehingga di bumi seperti di surga. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai penutup di dalam suara profetik yang kita terima, kita cek dalam kebenaran Alkitab. Kita mengecek dengan komunitas orang-orang kudus dalam persekutuan orang-orang benar. Kita mengecek, cross-check dengan hamba Tuhan yang diurapi. Saya menerima suara profetik ini. Saya minta didoakan untuk cross-check. Ya, jadi ini untuk hal praktis. 3 hal kita mengecek dalam kebenaran Alkitab. Kita mengecek dengan komunitas orang-orang kudus, orang benar. Kita mengecek dengan hamba Tuhan yang diurapi. Kita berkonsultasi. Sehingga apa yang suara profetik yang kita terima tidak lewat begitu saja, tapi semuanya digenapi tepat pada waktunya. Tuhan jadikan indah. Sebagai ayat penutup, mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Di pasal sebelumnya adalah pasal kasih. Di balik semua suara profetik ada kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, di mana kasih itulah suara profetik dikumandangkan. Bukan kebencian, tapi kasih dari Bapa bagi anak-anaknya. Kasih Yesus yang sempurna bagi umatnya. Mari kita kejar, dikatakan kita kejarlah kasih, hidup di dalam kasih, dan kita usahakan dalam karunia roh. Kita sungguh-sungguh
dilatih Tuhan, kita alami, yaitu suara profetik yang memulihkan, menyembuhkan, dan memberi semangat yang baru bagi saudara dan saya. Inilah waktunya. Dipulihkan, disembuhkan, diangkat dalam kemuliaannya. Mari berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus materaikan di tengah-tengah kekecewaan, kesedihan, keterburukan. Ada pengharapan, ada suara profetik dari surga yang Tuhan kumandangkan lewat hamba-hambanya, lewat orang-orang percaya untuk menyatakan suara profetik kepada sesamanya, keluarganya, bangsa dan kota kami. Kami ucapkan suara profetik ini di dalam nama Yesus. Pakai hidup kami Bapa, sehingga sekeliling kami melihat Engkau, mengakui Yesus adalah Tuhan. Engkau menyatakan dirimu dalam hidup setiap pribadi lepas pribadi. Yang sakit saat ini percaya oleh bilu-bilu Yesus telah menyembuhkan engkau. Bagi yang lemah, engkau dikuatkan dengan supernatural, maupun juga kekuatan jasmani yang Tuhan berikan, maupun juga yang membutuhkan hikmat. Biarlah roh takut akan Tuhan yang menyertai sehingga engkau mengambil keputusan yang memuliakan nama Tuhan. Studi, pekerjaan, maupun juga pelayanan, keuangan, Allah yang sanggup mencurahkan berkat yang melimpah dalam hidup saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman ini. Roh Kudus bekerja melampaui keterbatasan hamba-Mu menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.